sudah membaca modul ajar yang Ibu Indah berikan kepada saya. Saya sudah melihatnya, akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan langsung kepada Ibu Indah. Baik, di sini tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Indah capai dalam pertemuan ketika observasi di dalam kelas itu apa ya Bu Indah? Baiklah, terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil karya dalam bentuk map, poster, infografis, dan lain sebagainya melalui aplikasi Canva terkait dengan organisasi pembuatan undang-undang di Indonesia. Baik, berarti anak-anak itu bisa menciptakan berbagai macam media ya, tapi aplikasinya aplikasi Canva ya Ibu ya. Oke, baik sekali. Terus dari tujuan pembelajaran itu, apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai terhadap pembelajaran tersebut? Untuk area yang akan saya kembangkan, di mana peserta didik dapat memahami realisasi pembuatan undang-undang di Indonesia itu melalui penyajian hasil karya berupa mapping map, poster, infografis, dan lain sebagainya itu. Sekali berarti. Baik Ibu Indah. Terus untuk mencapai hal tersebut, strategi apa sih yang Ibu Indah siapkan agar pembelajaran itu berhasil? Ada beberapa strategi yang akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, saya menyiapkan modul ajar ya. Nah, modul ajar ini bertujuan agar dapat membantu saya dalam mengajar, mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Kemudian saya juga menyiapkan media ajar berupa PowerPoint, infografis, jaringan internet, kondisi peserta didik itu sendiri. Oke, bagus sekali ya Ibu Indah. Semoga pembelajarannya nanti berhasil di dalam kelas. Sampai ketemu lagi nanti di dalam kelas ketika saya melakukan observasi. Baik, terima kasih Ibu Indah untuk pertemuannya hari ini. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kira-kira masih tetap semangat untuk belajar pada siang hari ini? Masih semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong cek dulu kalau mejanya, kalau ada sampah silakan dibuang. Sebelum kita belajar, Ibu izin persepsi terlebih dahulu agar kita saling kenal satu sama lain ya. Seperti kali ini ada yang beda persepsi kita pada hari ini. Jadi pada saat Ibu memanggil nama anak-anak kata hadir itu diganti nama idola masing-masing. Cukup namanya aja ya. Oke, siap? Ya. Kita mulai. Alia, Amelia, Veronica, Iqbal Ramadan.
dibuat kemarin. Kemudian kira-kira ada yang masih ingat periodisasi pembuatan undang-undang Indonesia itu ada berapa kali atau berapa periode? Ada 4. Oke, Gintan, apa saja nak? Periode itu apa aja? Benar. Terus? Oke, UUDS. Selanjutnya? Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Benar ya, ada 4 kali periode yang sudah disampaikan oleh kita. Boleh tepuk tangan untuk kita? Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai priorisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil karya dalam bentuk map, serta konsep, infografis, PowerPoint dan lain sebagainya melalui aplikasi Canva terkait dengan priorisasi pemberlakuan Undang-Undang Indonesia. Jadi ya, terkait tujuan pembelajaran. Jadi hari ini anak-anak bakal presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada beberapa tahap perkembangan konstitusi di Indonesia, di mana sudah disampaikan oleh Gintan tadi ada 4 periode. Yang pertama itu periode pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini diterapkan pada bidang PKI yang pertama. Kira-kira ada yang masih ingat tanggal berapa dan PKI yang pertama? Berapa? Oke, benar ya, 18 Agustus 1945. Salah satunya itu memperlakukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Indonesia pertama kali. Dan pada saat itu konstitusi Indonesia bisa dikatakan baru ya, baru awal karena baru pada saat Indonesia baru merdeka, jadi belum bisa dikatakan sempurna disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Kemudian ada namanya Undang-Undang KRIS. Undang-Undang KRIS atau Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini secara mulai resmi berlaku pada tanggal 20 Desember 1949. Kira-kira ada yang sudah baca terkait dengan materi Undang-Undang KRIS? Di mana apa penyebab terbentuknya Undang-Undang KRIS itu? Oke, penyebab terbentuknya Undang-Undang KRIS. Oh, boleh saya silakan terlebih dahulu. Oke, karena Belanda kembali menguasai Indonesia dan sekarang mencari hal ini dilakukan dengan mendirikan negara moneter bahwa menjadinya negara Pancasila dan negara Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Maya. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Maya tadi, karena Belanda itu ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, jadi kemudian ada titik tengah nih oleh PBB atau dengan membentuk KMB atau apa? KMB. Oke, benar, konvensi beda negara. Salah satunya itu membentuk negara apa? Bagian itu bentuklah negara Republik Indonesia. Tapi hal tersebut mulai ada pergolakan dari beberapa negara yang sendiri-sendiri. Yang pertama segera untuk negara ke negara kesatuan. Kemudian diberlakukan
dalam bidang usaha Belanda tersebut terjadilah invasi atau pertempuran resmi yang dikenal sebagai agresi militer 1 pada 1947 dan agresi militer 2 pada 1948. Hal tersebut mengundang keprihatinan dunia hingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai konferensi meja budar. Hasil konferensi meja budar 1. Indonesia menjadi negara serikat dengan Republik Indonesia Serikat dan merupakan uni kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. 2. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. 3. Didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Semua hutang bekas India dan Belanda ditanggung oleh RIS. Selama berlangsungnya KBM dibentuk panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara yang antara lain membahas rencana konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Panitia ini sudah menyelesaikan pekerjaannya pada 29 Oktober 1949 antara wakil-wakil Republik Indonesia dan BPO serta negara-negara federal yang dibentuk Belanda menandatangani piagam persetujuan untuk konstitusi Republik Indonesia. Negara-negara bagian berdasarkan piagam konstitusi yang mengikuti negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Papua Sudan. 9. Catur kenegaraan yang terdiri yakni Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, daerah Banjar, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Jaya Besar, dan Kalimantan Utara. Apa itu konstitusi RIS? Paragraf 1. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya sehingga Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Paragraf 2. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer. Paragraf 3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 20 Desember 1949 hingga adanya kembali untuk federal RIS menjadi kesatuan RI. Setelah terjadinya penggabungan tersebut, maka akhirnya negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas 3 negara bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia, Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Kapan berakhirnya RIS? Pada akhir 1950 diadakannya konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Tujuannya adalah membentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, Harga dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian secara resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke negara kesatuan. Nah, dari hasil materi yang kami sampaikan tadi, pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak teman-teman sekalian. Jadi kami persilakan untuk teman-teman sekalian saya ingin bertanya.
tidak ada lagi yang ingin bertanya, pertanyaan tadi akan kami tampung dulu, izinkan kami untuk berdiskusi beberapa saat. Baiklah, pertanyaan dari para kelompok satu akan saya sendiri yang menjawabnya. Bagaimana struktur pemerintahan BRIN? Struktur pemerintahan BRIN adalah Presiden, Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, dan Bupati. Dalam hal ini, sekarang ditetapkan sebagai Presiden BRIN dengan kedudukan sebagai kepala negara. Apakah bisa diterima? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dantri. Soalnya, mengapa sistem pemerintahan apakah di saat Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950? Parlementer. Apakah bisa terima? Sebetulnya sistem pemerintahan parlementer gimana? Jadi di sini sistem parlementer adalah presiden itu sebagai kepala negara dan bukan sebagai kepala Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. BRIS merupakan negara republik parlementer federal yang terdiri antara 1949 hingga 1950. BRIS terbentuk sebagai hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda di konferensi Meja Bundar. Pembentukan BRIS merupakan strategi cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. BRIS tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. BRIS tidak berjalan dengan baik karena mengakibatkan terpecahnya Indonesia menjadi beberapa negara bagian otonom. Negara-negara sebagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang sudah siap? Kelompok 7. Siap. Oke, silakan Mas maju. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan membahas mengenai UUD NRI tahun 1945. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Andi Afrianto. Pertama, apa itu Undang-Undang NRI 1945? Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang membuat dasar cita-cita dan prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Film yang kedua akan dibacakan oleh Fadil Al-Sadri. Yang kedua, beberapa penyimpangan UUD NRI tahun 1945. Pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan FA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. Kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dekret presiden? Yang dimaksud dengan dekret presiden adalah keputusan ketetapan presiden yang berisi memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, isi dekret presiden di Majelis 1959. Satu, mengubahkan konstitusi, menetapkan kembali Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia, membentuk Majelis Musyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nomor 5. Dampak dari dekret presiden di Majelis 1945. Melalui dekret presiden di Majelis 1945, UUD 1945 mulai berlaku kembali untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, itulah isi dari poster kami. Apabila teman-teman sekalian ingin bertanya, maka akan kami sediakan jawaban dengan harapan karena kami di sini presentasi dan inisiatif. Baiklah, Perkenalkan, saya Alia Zarameza dari Tanya. Apa yang menjadi dampak positif? Jika iya, apa dampak positif tersebut? baiklah, pertanyaannya akan kami lakukan terlebih dahulu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Sedangkan saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959? Kami akan mendiskusikan pertanyaan kalian terlebih dahulu.
pertanyaan dari Anissa akan dijawab oleh rekan saya Pak Rizal. Mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juni 1929? Kegagalan konstitusi dalam menemukan undang-undang yang baru sangat membahayakan keberlangsungan negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juni 1929. Baiklah, Bapak bisa diterima. Apa masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, maka kami akan menutup hasil presentasi dari pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Oke, dipersilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator Amelia Santri dan teman saya Aden Aurosa sebagai penyanyi, Sri Hani sebagai penyanyi, dan saya Baiklah, kami akan menyampaikan hasil dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Caca dan Aden Aurosa. Kami silakan. Undang-Undang Sementara tahun 1950, era 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Dalam demokrasi parlementer, rakyat memilih para anggota parlemen melalui pemilihan umum, dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer berikutnya adalah eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif atau parlemen. Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dahulu. Menurutnya sistem parlementer di Indonesia karena jadinya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945 dan oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang direvisi tentang seruan mendirikan partai. Parlementer, di sistem parlementer, kepala negara bisa menjadi seorang presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebagian besar dilakukan oleh perdana menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri berasal dari partai mayoritas atau koalisi dalam parlemen.
Oke, sekian. Terima kasih. Ucapan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu akhiri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersyukur menurut agamanya dan budayanya masing-masing. Alhamdulillah. Oke, silakan duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Oke, silakan untuk dihidupkan, silakan dipelajari tentang perubahan undang-undang lima ya, yang mengenai tentang Muhammadiyah. Silakan dipelajari untuk teman-teman Muhammadiyah. Oke, silakan Peggy, silakan untuk Ayo. Nasib salam. Selamat siang Bu Ira. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi kegiatan yang kita kemarin sudah kita lakukan. Baik Ibu Indah, di sini kita sudah melakukan observasi dan pra-observasi dalam kegiatan kita. Jadi saya ingin mengadakan yang namanya kan kita sharing-sharing, bincang-bincang tentang bagaimana hasil kegiatan kita kemarin di pra dan observasinya. Baik, di sini alhamdulillah ya Bunda ya, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan pasca, dan alhamdulillah juga berjalan lancar dan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dari hasil observasi yang kemarin, saya ingin Ibu Indah mengingat kembali apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu Indah harapkan dari pembelajaran itu kemarin. Baik, terima kasih Bu Lili. Tujuan pembelajaran yang hendak akan saya capai yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil karya dalam bentuk mapping map, poster, infografis, PowerPoint, dan lain sebagainya melalui aplikasi Canva terkait dengan periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Oh, bagus sekali ya, berarti anak-anak sudah menggunakan aplikasi Canva dalam menyajikan hasilnya. Baik Ibu Indah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa sih yang sebenarnya sudah Ibu Indah lakukan? Yang sudah saya lakukan itu saya menggunakan strategi. Yang pertama, menyiapkan model ajar untuk membantu saya memandu kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kemudian saya juga menyiapkan media ajar berupa PowerPoint, infografis, buku panduan guru dan panduan siswa dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali, berarti medianya dan metodenya sudah pas. Baik Ibu Indah, kemarin kan Ibu Indah sudah melaksanakan pembelajaran berdepresiasi kalau saya nggak salah ya. Ya, berdepresiasi ada berdepresiasi produk ya untuk materi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Baik, dari kegiatan itu, kalau saya pingin apa sih sebenarnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan itu, bagaimana Ibu Indah menilai performa Ibu di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan itu? Oke, baiklah. Kalau menurut saya ya Bu, performa yang sudah saya terapkan itu sudah cukup baik, alhamdulillah. Tapi ada beberapa hal yang harus saya kembangkan lebih lanjut agar semakin lebih baik nantinya. Baik, pembelajarannya sudah baik dan ada yang perlu dikembangkan. Nah, menurut Ibu yang perlu dikembangkan itu apa sih? Yang perlu saya kembangkan mungkin ini Bu, terkait dengan pengolahan waktu dalam pembelajaran. Kemarin saya menggunakan waktu presensi cukup lama ya Bu, meminta siswa untuk menyebutkan nama idolanya, sehingga itu memakan cukup banyak waktu menurut saya Bu. Oke, berarti di sini ada manajemen waktu yang kurang ya Bu Indah ya. Jadi Ibu Indah mengatakan ada perlu manajemen waktu dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu Indah, kalau
selain manajemen waktu, kira-kira ada lagi nggak sih yang mungkin yang jadi kendalanya Ibu Indah dalam pembelajaran ketika di dalam kelas kemarin? Ya, masih ada Bu. Kemarin saya lupa untuk menyebutkan penilaian terlebih dahulu pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi hal itu kan membuat siswa kira-kira apa yang harus ditilai dari Ibu Indah misalnya. Mungkin dari kegiatan presentasi, dari mungkin apakah pakaian dan lain sebagainya, itu tidak saya sebutkan mengenai kriteria penilaian tersebut. Oke, berarti yang masih ada yang kurang ada penilaian ya, penyampaian penilaian. Oke, dalam pelaksanaan pembelajaran memang butuh ya Ibu Indah penyampaian penilaian apa saja nanti yang perlu dinilai oleh guru-gurunya. Oke, baiklah Ibu Indah, boleh dari hasil refleksi ini boleh saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin di dalam kelas? Baik, boleh sekali Bu. Oke, baik Ibu Indah. Memang betul sekali apa yang Ibu Indah katakan tadi dari beberapa pelaksanaan pembelajaran. Memang Ibu Indah sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, di mana Ibu Indah sudah memenuhi kebutuhan belajar anaknya, yaitu menggunakan berdiferensiasi, di mana kemarin saya lihat dengan diferensiasi produknya ya, anak-anak bisa menghasilkan sebuah karya tidak hanya sebagai PowerPoint saja, tapi saya sudah melihat di situ anak memaparkan ada mappingnya, ada posternya, itu sudah bagus sekali. Tapi walaupun ada beberapa hal yang memang ketinggalan, mungkin kelupaan ya Ibu Indah ya, yang Ibu Indah sampaikan seperti yang Ibu Indah sampaikan tadi, terlalu banyak memakan waktu untuk presensi. Terus ada penyampaian penilaian yang akan dilaksanakan dalam tugas kelompok ini seperti apa. Terus ada lagi Ibu Indah memang di dalam penutup pembelajarannya sudah menyampaikan sebuah kesimpulan, tetapi Ibu Indah lupa menyampaikan sebuah refleksi untuk anak. Pada dasarnya kan refleksi itu penting ya Ibu Indah ya, untuk kita mengetahui seberapa anak suka dengan pembelajaran kita, atau ada yang kurang, atau ada yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kita itu. Itu ya Bu Indah. Menurut Ibu Indah bagaimana dengan penilaian saya ini? Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meli, benar-benar sangat bermanfaat untuk saya ke depannya agar semakin lebih baik pada saat mengajar. Baik Ibu Indah, dari hasil pengamatan ini, menurut Ibu apa sih rencana tindak lanjut yang ingin Ibu Indah lakukan terhadap pembelajaran selanjutnya? Ada beberapa tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan teman sejawat atau guru, atau bisa juga berdiskusi dengan Ibu terkait dengan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, pembelajaran lebih baik lagi tentunya. Kemudian saya kemarin sudah meminta siswa untuk pembelajaran yang berdiferensiasi produk itu menggunakan Canva, yaitu ada infografis, PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi saya harap nanti kedepannya akan lebih kompleks lagi Bu, bisa berupa video, mungkin bisa berupa animasi dan lain sebagainya terkait dengan pemahaman siswa terkait dengan periodisasi pembuatan undang-undang di Indonesia. Wes, luar biasa, bagus ya Bu Indah ya. Tadi saya catat poinnya itu Ibu Indah akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Bagus sekali itu Ibu Indah. Kira-kira siapa sih yang bisa Ibu Indah bisa membantu Ibu Indah dalam berkolaborasi mengembangkan rencana tindak lanjut Ibu itu? Saya berkolaborasi dengan sama-sama jurusan PPKN juga, atau dengan guru-guru yang bisa dikatakan lebih berkompeten dalam hal tersebut ya Bu. Bisa bekerja sama dengan teman yang berada di provinsi lain. Saya kan kemarin punya teman ya Bu yang ada di provinsi lain, waktu kuliah PPG bisa saling sharing satu sama lain bagaimana meningkatkan pembelajaran lebih inovatif, kreatif dan lain sebagainya. Yes, mantap tuh Binda. Jadi idenya bagus sekali ya, mengajak teman-teman bukan hanya di lingkungan sekolah kita, tapi bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita yang pas kita PPG kemarin. Berarti saya tunggu ide-ide cemerlangnya Ibu tuh. Terus kira-kira kapan nih Ibu Indah mau melaksanakan itu? Saya akan melaksanakan itu secepat mungkin sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan tentunya Bu. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran harus terlebih dahulu berdiskusi dengan teman-teman gitu, agar pada saat pelaksanaan itu ya berjalan dengan lancar, dan tentunya peserta didik juga merasa aman, nyaman gitu saat belajar berlangsung nantinya. Oke, secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Saya tunggu ya nanti dengan ide-idenya, dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Oke Bu Indah, untuk hari ini kita cukupkan dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan ide-ide yang cemerlang lagi. Oke, terima kasih ya Bu Indah atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya, sama-sama.